Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan kalau hari ini kita kembali menikmati kemurahan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian selalu menjadi orang-orang benarnya Tuhan. Karena kita senantiasa menerima segala kebaikan kemurahan Tuhan yang melimpah. Oleh karena itu, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita mengucapkan perkataan iman kita. Salam revival, berubah, berkarya menjadi berkat. Sama-sama Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat firman Tuhan pada hari ini di dalam Amsal 11 ayat 5. Amsal 11 ayat 5 berkata demikian. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Puji Tuhan, judul yang saya berikan adalah Jalan Orang Saleh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang saleh. Kita belajar di dalam firman Tuhan bahwa seorang yang dikatakan kehidupannya saleh dan dia adalah orang yang hidup paling benar, yaitu orang yang paling saleh di antara zamannya, yaitu Ayub. Pertanyaannya pada hari ini baik kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kehidupan kita adalah sebagai orang-orang yang kehidupannya saleh? Saleh dalam kata lain adalah hidup benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa jalan hidup orang saleh senantiasa mendapatkan kasih Tuhan. Dikatakan bahwa jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Kalau kita melihat ayat ini, kita dapat membayangkan bahwa jalan hidup orang saleh seumpama jalan tol yang tidak ada rintangan apapun, yang bebas hambatan. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu jalan tol, mungkin pernah juga melewati jalan tol. Begitu leluasannya jalan, kita melewatinya tanpa hambatan. Bahkan setiap orang akan senang ketika ada jalan tol, ketika kita bepergian jauh, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, karena jalan orang saleh yang dipilih oleh orang saleh sudah dibayar oleh Tuhan. Jalan yang kita lalui adalah jalan kebenaran, di mana kebenaran yang kita miliki dalam hidup kita adalah kebenaran Tuhan. Dan jalan kehidupan kita adalah jalan yang benar, jalan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita melewatinya, ketika kita melaluinya, yang pertama dikatakan saat ada lubang, maka lubang itu akan ditutup. Dan yang kedua, ketika kita atau saat ada batu besar yang menghalangi, akan disingkirkan dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali ketika ada lubang-lubang ditutup, ketika ada batu besar, batu itu akan disingkirkan. Sehingga jalan orang saleh atau orang benar itu menjadi rata senantiasa. Jalan orang saleh selalu diperhatikan oleh Tuhan. Siapa yang menyingkirkan batu besar yang menghalangi jalan orang saleh? Siapa yang menutup setiap lubang dalam perjalanan orang saleh? Yaitu Tuhan sendiri. Karena Dia Allah yang selalu memberikan perhatiannya kepada kita dan juga memberikan perlindungannya kepada orang saleh. Kita belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan tentang kehidupan Ayub, di mana ketika dia mengalami peristiwa besar, Ayub tidak jatuh. Kenapa? Karena Tuhan yang memperhatikan Ayub. Karena Tuhan yang melindungi Ayub. Sampai-sampai dikatakan iblis memohon izin kepada Allah di sorga untuk menghakimi, untuk mencobai Ayub. Meskipun dia mendapatkan izin dan dia lakukan apa yang disukai oleh iblis, namun Ayub tidak jatuh pada lubang-lubang yang sedang disediakan oleh si iblis. Karena apa? Tuhan pelihara kehidupannya, Tuhan pelihara hatinya, Tuhan pelihara imannya di hadapan Tuhan. Kalau kita memilih menjadi orang yang hidupnya berkenan, hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan, maka indah sekali Bapak Ibu
Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, mungkin kita tahu tentang penderitaan Ayub. Dia mengalami penderitaan, kesulitan waktu dia mengalami sakit. Tetapi dikatakan dia tidak jatuh, bahkan dia tetap menjadi orang saleh. Satu-satunya di dalam Alkitab. Oleh karena itu dikatakan bahwa kehidupan kita selalu diperhatikan. Kehidupan orang benar, kehidupan orang saleh selalu dilindungi oleh Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang menjadi rintangan dalam perjalanan iman kita di dunia ini, ya biarkanlah itu terjadi, tetapi kita akan selalu timbul sebagai emas, selalu timbul sebagai pemenang, karena jalan kita itu akan diratakan oleh kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran siapa? Kebenaran adalah Allah sendiri. Firman Tuhan menjelaskan, kehidupan orang-orang benar atau orang saleh diratakan oleh Tuhan, oleh kebenaran yang ada dalam hidup kita. Meskipun ada batu masalah Bapak Ibu, bukan secara kasat mata ketika kita berjalan di dalam dunia ini ada tiba-tiba batu besar gitu ya. Bukan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi batu besar yang dimaksudkan adalah masalah persoalan yang kita hadapi, rintangan-rintangan iman yang kita hadapi. Kadang-kadang mungkin juga dapat membuat iman kita ini hilang, membuat iman kita ini redup, membuat iman kita jatuh, membuat iman kita tidak bangkit di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan akan menolong setiap kita. Jalan kehidupan kita diratakan oleh Tuhan, meskipun batu masalah kita merintangi di depan kita, merintangi jalan kehidupan kita. Semua itu dilakukan oleh Allah. Semua itu disingkirkan agar kita tetap dapat berjalan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak sekali kekayaan-kekayaan, ada banyak sekali hal-hal yang istimewa, ya, keuntungan-keuntungan menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang hidupnya benar atau saleh di hadapan Tuhan, karena tidak pernah Allah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia senantiasa memandang kita satu persatu, matanya selalu tertuju kepada Bapak Ibu Saudara, perhatiannya selalu Dia berikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan jalan-jalan yang dilalui oleh Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu bersama dengan kita dimanapun kita ada. Dalam musim-musim hidup kita, dalam kondisi situasi apapun, Tuhan selalu bersama. Dia adalah Immanuel yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan turut merasakan apa yang Bapak Ibu Saudara, yang kita semua rasakan, alami pada hari-hari ini. Oleh karena itu mari kita berubah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang setiap hari mau menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu akan meratakan jalan kehidupan kita sehingga kita tidak terjatuh oleh jebakan-jebakan iblis yang dapat menjatuhkan iman percaya kita, bahkan membuat kita murtad, meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dikatakan bahwa orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang fasik akan jatuh karena mereka memilih jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat jalan. Jalan yang kita jalani dalam kehidupan kita, ada yang bertanggung jawab, yaitu Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi orang fasik, maka jalan-jalan kehidupan yang kita jalani tidak akan ada yang bertanggung jawab. Karena itu bukan jalan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dari kehidupan setiap kita menjauhkan hidup kita dari lubang dosa. Kita menjauhkan kehidupan kita dari jalan yang tidak benar. Kita meninggalkan kehidupan kita dari kehidupan yang dapat menjauhkan kita dari kasih Kristus, menjauhkan kita dari kedekatan kita dengan Kristus. Dan marilah setiap kita hidup di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah saya Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, jalan kehidupannya sudah rata? Jikalau kita mengalami kesulitan-kesulitan yang mungkin tidak dapat kita hadapi, meskipun kita berdoa seolah-olah pertolongan itu tertutup, mari kita memeriksa kehidupan kita. Apakah saya sudah hidup saleh? Apakah saya sudah hidup benar? Kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, salah satunya, dan itu yang terutama dalam hidup kita, maka mintalah penyertaan Tuhan. Tuhan, aku mohon penyertaan-Mu, karena janji-Mu adalah Tuhan meratakan
jalan kehidupan orang yang hidup saleh di hadapan Tuhan. Tetapi orang fasik akan jatuh oleh karena kefasikannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari sekali lagi kita hafalkan ayat firman Tuhan pada hari ini. Amsal 11 ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPI Elsada Magelang yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama-sama. Kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, baik pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika kami memilih untuk tetap hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Engkau sendiri yang akan menuntun, memperhatikan, melindungi kami, memimpin kami, bahkan meratakan perjalanan hidup kami. Meskipun banyak rintangan yang menghadang kami, tapi kami tahu Engkau di depan kami, Engkau Allah kami yang akan memberikan perlindungan-Mu yang penuh dengan kuasa. Tuhan, Engkau baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya, dan kesetiaanmu tetap turun-temurun. Tuhan, Engkau penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekallah kuasamu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.